Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi tawakkaltu ala Allah. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim. Amma ba'd. Kembali lagi kita sama-sama belajar tadabbur, melanjutkan ayat yang telah kita pelajari hari ini, yakni surat Al-Baqarah ayat 85. Surat Al-Baqarah ayat 85. Sudah dicek Qur'annya? Wa tukhrijuna fariqa minkum min diyarihim. Seperti biasa, step by step, sebelum kita belajar maknanya, tafsirnya, kita sedikit membahas tentang makharijul huruf dan tajwidnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Tsumma antum haula. Kok di situ ada apa aja, sebutkan. Mim bertasydid, gunna, nun mati bertemu dengan ta, ikhfa, mim mati bertemu dengan ha, idhar, syafawi, mad wajib, muttasil, la, mad wajib, muttasil. Taqtuluna anfusakum. Kabir, ada apa aja di situ? Ikhfa, dengung, wis, apa? Apa? Qalqala, sughra, aku. Terus apa maning? Lu, mat, tabi'i, wa tukhrijuna fariqa. Dan ini ridan, at-tabi'i, at-tabi'i. Fathatain kalau diwaqafkan jadi mad. Fathatain diwaqafkan belakangnya alif jadi mad iwad, jadi mad iwad. Kalau diwaqafkan, cara bacanya seperti mad tabi'i, panjang satu alif. Fariqan minkum min diyarihim. Dawaki. Siapa? Coba Ang Rudi, ada apa aja? Minkum min diyarihim. Ana hukum tajwid apa baik? Ikhfa, andi ikhfa ya. Nun mati bertemu kaf, terus ikhfa maning, nun mati bertemu dengan da. Ya, mat tabi'i, paling hafal ke mat tabi'i. At-tabi'i.
Terus anas yang ketinggalan, siapa yang mau menyempurnakan? Barangkali Abi mau menyempurnakan yang belum disebut tadi, min diyarikum, minkum min diyarihim. Idgham mimi, idgham mim mati bertemu dengan mim, idgham mimi atau idgham mutamathilain. Siap. Oh, dorong. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Tadhaharuna 'alaihim bil itsmi wal 'udwan wa in ya'tukum usara tufaduhum wa huwa muharramun 'alaikum ikhrajuhum afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd fama jazaa'u man yaf'alu dhalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya wa yawmal qiyamati yuradduna ila asyaddil 'adzab wa mallahu bighafilin 'amma ta'malun. Tsumma antum, kemudian kalian, kemudian antum, kamu semua, sira kabeh. Maksudnya kepada siapa antum di sini? Bani Isra, hafal dah. Lakamaning Bani Israil. Sampaiku Bani Israil. Abir. Israel itu nama lain dari Nabi Yaqub alaihi salam. Jadi nama Israel itu mulia. Jadi gelem beli dari Bani Israel. Bani Israel itu keturunan Nabi Yaqub alaihi salam. Mulia. Siapa sing ora pengen dari keturunan Nabi? Kalian keturunan siapa? Coba sebutkan ke atas. Kabir bin ilang daugah loro. Kalau bisa ajak sampai putus, minimal 5 keturunan dari ayah, dari nasab bapak. Siapa tahu kalian ketemu dengan Fir'aun, barangkali nyambung nasabnya. Ya, Eko bin Allah, Arul bin hah, mung loro Allah. Engko takon ning mak karo bapak ya. Buyute sapa, seterus mengdure sapa. Bokat baik. Tapi di sisi Allah, inna akramakum, pakaian yang kau pakai, Allah melihat hati dan amal perbuatan. Suatu ketika salah satu sahabat Nabi radhiyallahu an, ketika Ummul Mukminin Fatimah radhiyallahu anha meninggal dunia dan dikuburkan, yang lain pergi
sahabat ini tidak pergi, duduk sejenak di kuburannya Fatimah radhiyallahu anha. Dia menganggap kalau keturunan Nabi itu diistimewakan nanti di alam kubur. Maka ditegur oleh sahabat yang lain, semuanya di mata Allah sama. Yang membedakan kita adalah amal perbuatan. Allah adil enggak? Adil. Alhamdulillah. Thumma antum, kemudian kamu semua, Bani Israel. Asbabun nuzul di sini Bani Israel. Bani Israel dari keturunan siapa? Dari keturunan Yakub. Yakub punya anak berapa? 12. Maka asbabun nuzul di sini dalam tafsir Ibnu Katsir itu kepada Bani Quraidah dan Bani Nadir. Bani Israilnya itu Bani Quraidah dan Bani Nadir. Bani Quraidah dan Bani Nadir ini keturunan dari Nabi Harun alaihi salam. Nabi Harun adalah saudara dari Nabi Musa alaihi salam. Cuma beda ibu. Ya, saudara beda ibu. Maka ini asbabun nuzulnya kepada Bani Quraidah dan Bani Nadir, yang mana keduanya merupakan Bani Israel. Kalau Yahudi, Bani Israel bukan. Yahudi Bani Israel, tapi tidak semua Bani Israel Yahudi. Karena Yahudi itu dinasabkan dari anaknya Nabi Yakub alaihi salam yang bernama Yahuda. Keturunannya disebut Yahudi. Eko keturunannya disebut Eki. Sekalian aja Uki. Allah. Ya. Maka Yahudi itu bukan agama. Yahudi itu dinasabkan dari salah satu anaknya Nabi Yakub, Yahuda. Ya. Yang mana anak keturunannya Yahuda ini Nabi Daud alaihi salam. Dari Nabi Daud keturunannya Nabi Sulaiman alaihi salam. Dari Nabi Sulaiman ada Nabi Zakaria. Nabi Zakaria punya anak Nabi Yahya, dan terus sampai ke Nabi Isa. Jadi Yahudi itu nabinya cuma Daud, Sulaiman, Zakaria, Yahya, Isa, 5. Maka sekali lagi, tidak semua Israel itu Yahudi. Tapi Yahudi keturunan Israel. Maka lebih kejam lagi kalau Zionis itu. Mereka yang punya propaganda. Mereka yang punya teori-teori yang ingin menghancurkan umat Islam bagaimanapun caranya itu. Kemudian kalian haulai taqtuluna anfusakum, membunuh, sirakabe membunuh. Siapa? Bani Quraidah, Bani Nadir, Bani Israel umumnya. Anfusakum, kalian saling membunuh. Wa tukhrijuna fariqa, dan kalian saling mengusir sesama saudara kalian. Minkum, min diyarihim, dari negeri kalian. Maka sebagaimana yang kita ketahui, yang sudah kita pelajari dari ayat-ayat sebelumnya, di antara kebiasaan buruk orang-orang Bani Israel pada masanya,
mereka itu sering membunuh satu sama lain dengan sesama kaumnya sendiri. Perbuatan membunuh sudah dianggap biasa oleh mereka. Bahkan jangankan membunuh orang biasa, membunuh nabi-nabi pun mereka dianggap biasa. Na'udzubillah. Banyak dari kalangan nabi keturunan Bani Israel ini yang dibunuh oleh mereka, yang kita tidak ketahui. Karena yang wajib kita ketahui jumlah nabi 25 nabi dan rasul. Sebenarnya ada banyak korban-korban nabi yang dibunuh oleh Bani Israel. Maka pada waktu zaman Nabi Musa alaihi salam, Nabi Musa menerapkan peraturan dari kitab Taurat, ya. Bani Israel itu tempat tinggalnya itu colong-colongan. Apa colong-colongan itu? Hah? Apa bahasa? Berkelompok. Segerombolan misal ning suka selamat. Segerombolan ning suka selamat nih, daerah sekitarnya itu dibikin batas, dibikin rajek, dibikin 2 gerbang saja, gerbang depan dan gerbang belakang. Jadi setiap keturunan Bani Israel itu dikumpulkan, ya, encelong-encelong, ini kemahnya sini, yang kedua kemahnya sini, semuanya dibikin rajek, cuma dibikin 2 gerbang saja. Kenapa demikian? Karena pada waktu itu yang namanya membunuh mereka lakukan itu seakan-akan sudah hal biasa. Maka tatkala ada mayit, ya, ada jasad yang jasad itu dekat jaraknya dari salah satu desa itu, maka desa itu nanti akan terkena sanksi. Contoh nih, si desa A masyarakatnya membunuh gerbang, kemudian didekatkan dengan kumpulan Bani Israel yang lain supaya menganggap yang membunuh itu kaum tersebut atau golongan Bani Israel dari kaum tersebut, ya. Saking biasanya perkara membunuh pada waktu itu, maka Nabi Musa menerapkan hal tersebut. Naudzubillah. Tapi dalam ayat surat Al-Baqarah ayat 85 ini kaitannya tentang Bani Quraidah dan Bani Nadir. Bani Quraidah dan Bani Nadir ini, atau orang Israel, Bani Israel ini, di zamannya Rasulullah, kurang dari 1 tahun Rasulullah hijrah di Madinah, mereka juga ikutan ke Madinah. Makanya nanti di antara mereka yang menjadi orang munafik adalah golongan dari Bani Quraidah dan dari Bani Nadir, yang kemarin ayatnya telah kita sama-sama belajar, ya. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Apabila mereka berjumpa dengan orang-orang muslim, mereka berkata, kami beriman. Wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum wa innama nahnu mustahzi'un. Tapi setelah mereka berpisah dari orang mukmin, berkumpul dengan golongan mereka sendiri, mereka berkata, kami kumpul dengan golongannya Muhammad, kami kumpul dengan sahabatnya Muhammad, itu cuma, ya, ingin mencari informasi untuk menghancurkan mereka. Itu di antara misinya, mengadu domba. Tadhaharuna alaihim, tadhaharun bima'na tata'awanun. Mereka saling membantu bil ismi wal udwan. Tapi membantu mereka, tolong menolong mereka bukan dalam perkara kebaikan. Mereka saling tolong menolong dalam perkara berbuat dosa dan permusuhan. Maka muncullah dari sini kaidah
ma dalla 'alal haram fahuwa haram. Apa saja yang menunjukkan keharaman hukumnya haram. Yang tadinya amal tersebut hukumnya mubah bisa menjadi haram. Contohnya ngojek halal enggak? Mubah, halal. Tapi ngojeknya kalian tahu nih, kalian bawa orang. Kalian tahu kalian bawa orang dan tujuannya pun tahu. Kemana? Ke tempat maksiat. Maka itu sama saja dengan wa ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Kalian saling tolong-menolong dalam maksiat pada Allah. Pada waktu itu ngojek dilarang. Maka tanyakan dulu mau kemana, Mang. Atau kalian punya motor, tiba-tiba ada teman kalian datang, Angrut nyili motore, nggo apa? Biasa, ngeraci. Nggo tuku apa? Tuku cai, gitu kan. Maka pada waktu itu meminjamkan motor yang hukumnya sunnah, meminjamkan sesuatu itu ke saudara kita hukumnya sunnah, mustahab. Tapi karena kita tahu dia tujuannya untuk maksiat, membeli barang yang haram, maka pada waktu itu madalla 'alal haram fahuwa haram. Kaidah hukum usul fiknya terpenuhi. Maka kalian meminjamkan sarana supaya orang itu berbuat maksiat hukumnya haram. Hati-hati. Tadhaharuna 'alaihim bil itsmi wal 'udwan. Sebagaimana hal ini yang dilakukan oleh Bani Israel. Farul suatu saat nanti jadi arsitek besar. Dapat proyek bersihnya 5M. Suruh ngerjain apa? Gedung yang khusus untuk perbuatan prostitusi. Maka tolaklah. Karena pada waktu itu meskipun mubah ataupun halal pekerjaan kamu, tapi kamu berpikir untuk membuat gedung yang digunakan untuk hal yang haram, maka kaidah madalla 'alal haram fahuwa haram. Alias tadhaharuna 'alaihim bil itsmi wal 'udwan. Maka dalam Islam itu semua pekerjaan ada remnya. Ini bedanya kita orang beriman dengan orang yang tak punya iman. Ya. Kalau kita nggak ada bedanya dengan mereka, lantas kehidupan kita masa mau sama saja? Kita bedakan, kita punya iman. Harus ada remnya. Yang jadi petani mana yang haram direm. Yang jadi pedagang di sing haram direm. Yang jadi pengusaha pun demikian. Yang jadi pejabat mana yang haram jangan di-ACC. Jangan ditandatangani. Yang sekiranya ini membantu agamanya Allah, ACC. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kita semua punya kewajiban untuk amar ma'ruf nahi munkar dengan cara kita. Yang da'i dengan lisannya. Hal hunaka soal? Ada pertanyaan? Kalau ini kebalikannya Bani Israel. Bani menang baik. Dima
Dima'akum itu darah apa? Hah? Kayak gimana tulisannya? Kalau ad-dima itu darah. Wa taqtuluna anfusakum wa tukhrijuna min diyarikum. Dalam ayat lain, la tasfiqud dima. Kalian jangan saling menumpahkan darah. Kalau azimah itu macam apa namanya itu bahasanya keramat. Azimah kita siapa? Kalau bahasa lebih ekstrimnya lagi itu jimat. Tapi bukan maksudnya jimat-jimat seperti perdukunan. Maksudnya azimah itu yang menarik berkahnya Allah. Seperti itu. Yang menarik rahmatnya Allah. Itu dari apa? Oh, situ apa situ? Kalau dalam bahasa fikih yang ditahu itu ada rukhsah, ya, ada rukhsah. Mungkin beliau masuki dengan bahasa yang lain.